Baik, saudara, lanjut kepada materi yang tadi disampaikan, perkembangan dan cara kerja komputer. Kita awali dengan apakah komputer? Komputer sering kita gunakan sehari-hari untuk berbagai aktivitas, kerja, kuliah, hiburan, dan sebagainya. Namun, pernahkah kita berpikir sejenak, apakah komputer itu? Jadi secara konsep, komputer itu serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronis. Ya. Dia terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk suatu sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, menurut perintah dan sebagainya berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Nah, definisi semacam ini, definisi yang konseptual semacam ini, bagi Anda, bagi kita semua yang telah terbiasa menggunakan komputer, tentu bisa dimaknai atau dipahami dalam praktek, ya. Misalnya, ketika disebutkan bahwa komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama. Bagaimana memahami kalimat ini? Ya, jadi kita bisa berpikir bahwa ketika kita melihat secara fisik isi CPU, Central Processing Unit, ya kan? Maka kita akan menemukan ya, banyak sekali elemen komponen, ya, mulai dari prosesornya, ya, RAM-nya, lagi BIOS-nya, ya, yang semua itu dirangkai dalam sebuah motherboard. Itu secara tampilan fisik kita melihat sedemikian banyak ya, elemen yang terlihat gitu, terhubung, dan di balik itu semua ya ada hardware-hardwarenya yang bekerja, sehingga dikatakan di sini membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Jadi sistem kerja yang rapi dan teliti itu mulai dari awal ya, saat kita menyalakan komputer dengan powernya, lalu muncul pada booting awal itu di tampilan desktop Anda adalah window atau login menuju window, ya kan? Kemudian nanti Anda lihat di situ sudah tampil berbagai fitur, modul, icon yang shortcutnya sudah tertera ya, rapi di laman awal. Kemudian masuklah nanti di bagian-bagian yang detailnya ya, mulai window explorer-nya kah, ya, ada directory, ada partisi, ada folder yang bisa di-create atau yang sudah default dari komputernya. Jadi itu semua bagian-bagian yang menandakan bahwa komputer itu sudah membentuk yang namanya sistem kerja yang rapi dan teliti. Belum lagi kita memberikan perintah proses pengolahan data menurut aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya. Dan komputer juga bisa mengaktifkan program-program baru, ya, baik melalui proses download, proses transfer data melalui device, melalui CD-ROM dan sebagainya.
Jadi sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis. Ya. Jadi kebayang nggak Anda jika bekerja dengan mengandalkan manual atau manusia saja tanpa menggunakan komputer ini. Ya. Serangkaian pekerjaan secara otomatis itu bisa dicontohkan mulai dari mendeteksi peralatan, ya kan, mendetek fungsi hardware, software, kemudian menanyakan apa yang harus dilakukan, pilihan-pilihan apa yang bisa kita ambil untuk mereka, untuk komputer kerjakan gitu ya secara otomatis. Ambil contohlah dalam kita menggunakan LMS, Learning Management System, e-learning Untan ACID, maupun Elvista, kuliah.visipuntan.org, maupun GCR, Google Classroom, dan lainnya. Di situ kita bisa lihat bagaimana bermacam fungsi, mulai dari menerima perintah, menerima pesan, mengirim pesan, ya, menyebarluaskan materi, ya, mencatat dan menerima, mengarsip tugas-tugas, kuis-kuis, ya, dari mahasiswa, memberikan penilaian dan sebagainya, itu dibantu ya oleh sarana ini. Ya. Hardware softwarenya membantu, ditambah dengan koneksi internet. Jadi kalau itu diambil alih oleh manusia, berapa ribu manusia yang atau personil yang harus dipekerjakan untuk menangani atau melayani jenis-jenis pekerjaan yang rutin seperti itu, ya. Nah, artinya kita sudah memanfaatkan atau mengandalkan teknologi komputer ini dengan ribuan bahkan jutaan robotnya ya untuk melayani perintah-perintah kita, ya, tanpa dia mengeluh, tanpa dia minta sesuatu yang sifatnya imbalan. Jadi kalau manusia mengeluh, wah, ya, personil atau pegawai mengeluh, high cost ya, biayanya besar. Tapi kalau komputer ngeluh ya mungkin kita juga cuma perlu ya repair, install ulang, atau diformat, di delete dan sebagainya. Meskipun dari segi investasi sudah termasuk tinggi juga, namun dari segi manfaat, dari segi bandingan dengan investasi personil jauh lebih hemat ya. Jadi maka itu Anda harus kuasai komputer ini, ya. Kuasai dalam arti bukan Anda yang didikte olehnya, tapi Anda lah yang mengendalikannya. Jadi jangan terbalik gitu ya. Kita yang mengatur dia, bukan dia yang mengatur kita. Maka itu perlu adanya mindset, cara berpikir ala komputer. Pada dasarnya komputer ini juga diciptakan menurut algoritma manusia gitu kan. Kita lihat hard disk itu kan struktur otak juga difungsikan atau diadopsi di situ untuk menyimpan ingatan. Ya. Secara prinsip komputer hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi konsep hardware, software, brandware itu tritunggal ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Anda punya hardware berupa smartphone, gadget canggih, ya, spesifikasi terkini, merek ternama, iPhone berapa, iPhone 10 kan sekarang, atau berapa? Itu haruslah ya didukung dengan kemampuan untuk menggunakannya, ya. Demikian juga software juga harus digunakan, dijalankan seperlunya. Jadi jangan banyak software yang menganggur, yang akhirnya menjadi beban daripada komputer itu sendiri.
sehingga akhirnya kita mengeluh kenapa perangkat kita lambat, ya kan? Kenapa perangkat kita tidak berfungsi seoptimal mungkin. Nah, pemahaman terhadap hardware, software, brandware seperti itulah yang penting untuk kita tingkatkan, ya. Sampai pada akhirnya meskipun kita tidak memiliki, tapi kita bisa menggunakan itu jauh lebih baik, ya, pada saat daripada sebaliknya kita memiliki tapi tidak bisa.